الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz, saya akan menanyakan mungkin tidak berkaitan dengan tema hari ini, tapi Ustaz dalam beberapa kajian menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah di makrifatullah akan memperoleh rasa bahagia dan damai yang abadi. Nah, pertanyaannya, rasa bahagia dan damai itu bisa diusahakan atau diperoleh, atau kita yang mengusahakan, atau Allah yang merencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan yang hakiki, maka dapatkanlah kebahagiaan dan kedamaian itu secara hakiki pula. Tapi apabila kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sifatnya tidak hakiki, sifatnya itu fana, maka kedamaian dan kebahagiaan yang kita peroleh juga sifatnya terbatas. Contoh, kalau kita ada problem dengan menantu di kantor atau di rumah, atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya, lalu kita pergi bertamasya, pergi kita ke liburan piknik. Ketika kita bertamasya liburan dan piknik luar negeri atau di Indonesia, maka ketika itu kita akan mendapatkan namanya kedamaian, ketenangan. Namun kedamaian dan ketenangan yang kita dapatkan melalui yang tidak sifatnya abadi dan hakiki, itu juga akan terbatas. Mungkin 3 hari kita masih tenang dan damai, seminggu kita masih tenang dan damai. Tapi pada saat kita dah pulang di rumah, udah masuk minggu keempat, mulai panik, mulai panyang-panyang lalek namanya. Ya, panyang-panyang lalek, le tahu? Lalek panyang, betul enggak? Jadi kedamaian yang kita dapatkan tanpa melalui yang abadi itu juga sifatnya sementara nanti. Ya, pergi kita ke mall, pergi kita jalan-jalan, tenang tuh. Tapi setelah itu seminggu, 2 minggu, maka kita ini juga dalam keadaan begalau kita Bapak Ibu kembalinya. Lalu bagaimana cara mendapatkan kedamaian yang abadi, yang hakiki tadi? Untuk mendapatkan kedamaian yang abadi dan yang hakiki, jalannya dengan cara kita benar-benar menemui dan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian hakiki. Itulah rahasia sejati diri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah mengungkapkan perasaan benar-benar damai makna secara hakikinya. Walaupun kehidupan beliau sehari-harinya, ya, beliau hidupnya dalam keadaan sederhana, muqtadil. Beliau bukan miskin, tapi hidupnya sedang atau sederhana. Bangun tidur, nampak bekas di pelipihnya ini, bekas daun pelepah kurma. Di rumah beliau itu tidak ada namanya AC, tidak ada namanya spring bed, tidak ada namanya kulkas. Mungkin pada saat itu nggak ada. Walaupun beliau tidur apa adanya, berbekas pipinya dengan pelepah kurma, tapi beliau sudah mendapatkan kebahagiaan hakiki, sudah mendapatkan kedamaian yang abadi, yaitu dengan cara menemui akar rahasia sejati diri, yaitu Allah. Maka ketika itu beliau sanggup mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku.
Kenapa beliau sanggup mengatakan rumah tanggaku adalah surgaku? Karena hidup beliau dalam berumah tangga sudah berada di dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Orang yang hidupnya telah berada di dalam ridho dan kasih sayang Allah, maka hidupnya di alam dunia ini sesungguhnya dia telah berada di dalam surganya Allah itu. Lalu mana yang dikatakan surga? Yang dikatakan surga makna hakikatnya ridha Allah, adalah keridhaan Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keridhaan Allah, sudah mendapatkan keberkahan dan cinta kasih sayangnya Allah di dunia, di mana dia selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, maka hidupnya di alam dunia ini sebenar-benarnya dia telah berada di dalam surganya Allah itu. Andai kata mereka sudah berpulang dan kembali, ruh melepaskan akang cangkangnya, maka ketika itu surga yang bentuk dalam keridhaan Allah yang dia dapatkan di dunia, pada saat itu betul-betul zahir dalam bentuk alam yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang meninggal dalam bahasa syariatnya, hakikatnya dia tidak meninggal, itulah hidup yang sesungguhnya dirinya. Dan kitalah sebenarnya yang belum mengalami hidup yang sebenarnya. Makanya Nabi katakan, meninggal itu minadar iladar, berpindah dari satu alam ke alam yang lain, pindah kampung saja dari kampung dunia ke akhirat. Makanya Allah menjelaskan kepada kita, kalau kita sedih dan berduka, jangan sedihnya itu berkelewatan, yang membuat hati ini tidak lagi yakin dan percaya kepada Allah. Makanya Allah katakan, wala tahsabannalladzina qatilu fi sabilillahil amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashkurun. Jangan kamu kira dan kamu sangka ayah bundamu yang telah meninggal dunia, orang-orang yang kamu cintai lebih dahulu meninggalkan dirimu, jangan kamu kira mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup, cuma kamu tidak mampu merasakannya. Kenapa? Karena mereka senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia daripada Allah itu. Maka benar apa yang disampaikan Nabi, tidak terbetik di hati dan tidak terlintas dalam pandangan batin, yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Itulah balasan yang sangat luar biasa. Tapi yang namanya neraka, Bapak Ibu, ya nanti Ustadz cerita neraka, jangan Bapak Ibu berpikiran Ustadz keluar dari neraka gitu. Yang namanya neraka itu adalah suhtullah, bentuk kemurkaan dan kemarahan Allah. Siapa yang hidupnya di dunia tidak mendapatkan kasih sayang Allah, hidupnya di dunia tidak mendapatkan balayan cinta dan rahman rahimnya Allah, dia selalu di dalam kemurkaan dan kemarahan Allah, maka sesungguhnya hidupnya di alam dunia dia telah berada di dalam nerakanya Allah itu. Jadi orang yang tidak mendapatkan rahmat, orang yang tidak mendapatkan cinta balayan kasih sayang Allah, maka di dunia ini dia sudah berada di dalam nerakanya Allah itu. Ditarik Allah namanya ketenangan batin, ditarik Allah namanya kedamaian di dalam jiwa, sehingga hidupnya itu keluh kesah panjang-panjang lalek, Bapak Ibu. Itulah keberkahan hidup dicabut oleh Tuhan. Meninggal dia berpindah alam yang dia masuki itu betul-betul adalah alam neraka azab dan siksa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, bahasa torikatnya, hendaklah Bapak Ibu bergabung dengan komunitas Tuhan. Kalau sudah bergabung kita dalam komunitas Tuhan, komunitas Tuhan itu para nabi dan para rasul, para arifin, arifillah, orang-orang soleh, maka ketika itu Bapak Ibu sudah menjadi sahabat-sahabat Tuhan.
Kalau Bapak Ibu sudah diakui menjadi sahabat Tuhan, mudah-mudahan kita sudah menjadi keluarga Tuhan. Itulah yang disebut keluarga Rabbani. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga Rabbani, keluarga Tuhan adalah sempurna imannya, sempurna Islamnya, sempurna tauhid dan ma'rifatnya. Itulah yang keluarga Tuhan itu. Barulah kita dunia sampai akhiratnya kita benar-benar sudah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama Allah. Karena kita sudah menemui hakikat kebahagiaan, hakikat kedamaian dan ketenangan, itulah Allah. Oleh karena itu, cari dan temuilah pemilik dunia, cari dan temui pemilik akhirat, cari dan temuilah pemilik kedamaian dan ketenangan, itu Allah. Maka disitulah kita senantiasa berada dalam rahman dan rahimnya Allah. Disitulah kita berada dalam dekapan kandungan rahman dan rahimnya. Itu mungkin Pak jalannya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.